down, I know you got me, baby. Dalam video kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu isim tafdil, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas kami di ulangan akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Arab. Sebelum kami mulai video pada presentasi pada kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Di sebelah kanan ada dan di sebelah kiri ada. Dan dengan saya sendiri. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, langsung kita mulai saja presentasinya. Presentasi kali ini terdiri dari definisi isim tafdil, wazan isim tafdil, syarat fi'il menjadi isim tafdil, macam-macam isim tafdil, perbedaan lebih dan paling, dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Definisi isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang digunakan untuk menunjuk arti perbandingan antara dua hal atau lebih dengan arti lebih atau paling. Ya, bahasa gaulnya adalah si paling. Merujuk yang perbandingan. Lanjut. Wazan isim tafdil. Yang pertama ada mudzakkar. Mudzakkar itu dari af'ala, asgharu, akbaru, dan ajmalu. Yang kedua itu ada dari muannas. Muannas itu dari fu'la. Itu contohnya ada kubro dan sugro. Nah, baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan materi yang selanjutnya nih. Tadi sebelumnya kita udah belajar nih tentang definisi isim tafdil. Nah, yang kedua juga tadi selanjutnya kita belajar wazannya kan. Tadi ada wazan dari muzakkar, ada juga wazan dari muannas. Yang muzakkar sendiri ada fa'ala tadi yang dicontohin, dan yang dari muannasnya ada fu'la. Nah, pada kali ini selanjutnya ada syarat fi'il menjadi isim tafdil. Jadi nggak semua fi'il bisa jadi isim tafdil. Mereka punya syarat-syarat tertentu. Nah, di sini ada 4 syarat supaya fi'il bisa menjadi isim tafdil. Coba kita lihat. Nah, yang pertama berasal dari fi'il sulasi mujarrad atau fi'il tanpa tambahan huruf. Maksudnya fi'il sulasi itu bagaimana? Fi'il sulasi itu yang hurufnya ada 3 sulasi, ada 3, nggak boleh lebih. Contoh kayak hasuna yahsanu. Hasuna kan itu dia fiilnya sulasi mujarrad ya, dan dia nggak ada tambahannya. Nah, jadi boleh tuh bisa jadi isim tafdil hasuna. Contoh dijadiin isim tafdilnya hasuna menjadi ahsan, atau yang berarti lebih baik. Nah, yang kedua fiilnya bermakna sifat. Nah, fiilnya bermakna sifat, nggak boleh tuh kata kerja, dan nggak boleh juga bentuk warna. Nah, kata sifat bagaimana? Kayak tadi tuh hasuna, kan hasuna yasanu kan katanya sifat, yaitu baik. Nah, ahsan kan lebih baik. Nah, baik itu kan adalah kata sifat. Jadi di nomor kedua ini juga hasuna itu termasuk fiil yang bermakna sifat. Nah, di yang ketiga ada fiilnya bisa bertingkat, ada konsep lebih dan kurang. Nah, tadi dari contoh yang hasuna juga ada konsep lebih. Nah, bagaimana? Tadi menjadi isim tafdil jadinya ahsan. Ahsan adalah lebih baik. Hasuna yahsanu ahsanu menjadi lebih baik. Nah, yang keempat, fiilnya bukan bentuk pasif. Jadi fiilnya bukan bentuk pasif, pokoknya fiilnya tuh harus bermakna sifat. Jadi itu adalah beberapa syarat untuk fiil berubah menjadi isim tafdil. Selanjutnya ada macam-macam isim tafdil. Nah, ada berapa macam isim tafdil? Nah, di sini ada 3 macam isim tafdil. Mari kita lihat yang pertama.
Yang pertama ada isim tafdil tanpa al dan idofah, maksudnya alif lam di awal ya. Nah, kita lihat contohnya, Ali akbaru min Hasan. Nah, artinya Ali lebih besar daripada si Hasan. Nah, di sini kan akbarunya itu nggak ditambah al karena digunakan untuk membandingkan dua hal. Jadi isim tafdil tanpa al dan idofah digunakan untuk membandingkan dua hal. Contoh tadi, Ali itu lebih besar daripada si Hasan. Nah, rumusnya isim tafdil plus min. Nah, minnya kan di sini nih. Nah, isim tafdilnya ini akbar. Nah, yang kedua ada isim tafdil dengan al. Kalau yang tadi sebelumnya tanpa al, nah yang ini dengan al. Kita lihat, Ali huwal alka fil fasli. Alnya yang gimana sama isim tafdilnya? Nah, isim tafdil yang al ini al alka, artinya paling pintar. Nah, di sini kenapa memakai al alka? Karena digunakan untuk menyatakan paling. Isim tafdil ini menyesuaikan gender dan jumlah jika menggunakan al. Jadi untuk menyatakan yang paling besar atau paling baik atau paling pintar memakai al. Sedangkan untuk membandingkan yang satu lebih besar daripada yang lain tidak memakai al dan idofah. Dan yang terakhir ada isim tafdil dengan idofah. Isim tafdil ini disambung dengan isim setelahnya. Bisa bermakna paling atau lebih, tergantung konteksnya. Kita lihat contohnya. Afdhalut tullab, artinya sebaik-baik murid. Yang mana isim tafdilnya? Isim tafdilnya afdhalu. Nah, ini menyambung kepada at-tullab. Nah, jadi isim tafdil yang menggunakan idofah itu untuk menyatakan yang paling atau lebih, tergantung pada konteksnya. Di sini ada afdhalut tullab, artinya sebaik-baik murid. Nah, baik, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya untuk materi yang terakhir. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar pemaparan materi dari teman-teman kita, apa itu definisi dari isim tafdil, bagaimana wazan-wazan isim tafdil baik yang muzakkar dan muannas, syarat-syarat menjadi isim tafdil itu apa, karena tidak semua fiil bisa menjadi isim tafdil. Dan tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari teman kita. Dan yang terakhir tadi, apa itu macam-macam isim tafdil. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana apa perbedaan dari mana lebih dan paling. Jadi sekarang kita akan membahas perbedaan mana lebih dan paling dalam isim tafdil. Mungkin dari kita semua banyak yang masih bingung, apa sih perbedaan mana lebih dan paling? Dikarenakan isim tafdil itu memiliki dua makna. Yang pertama ada mana lebih dan yang kedua ada mana paling. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan apa itu mana lebih dari isim tafdil dan bagaimana makna paling. Yang pertama kita ke makna lebih dulu, atau bisa dikatakan dengan tafdil nasbi. Apa sih makna lebih? Apa sih yang dimaksud dengan makna lebih? Jadi yang dimaksud dengan makna lebih dalam isim tafdil adalah membedakan dua hal, baik dua manusia, dua orang, dua hewan, ataupun dua benda. Contoh, gimana sih contohnya? Zaidun ahsanu min Hasan. Zaidun lebih baik daripada Hasan. Nah, jadi di sini untuk lebih mudahnya, makna lebih ini polanya itu menggunakan min plus isim tafdil. Isim tafdil plus min, ada minnya. Bagaimana kalau kita menggunakan, kan min itu huruf jar. Bagaimana kalau kita menggunakan huruf jar yang lain? Oh, tidak bisa. Karena di sini sudah dijelaskan kalau polanya hanya min, bukan huruf jar. Oke, selanjutnya makna paling. Apa sih makna paling? Jadi makna paling adalah untuk membedakan satu hal dengan yang lebih banyak dalam satu kelompok. Misalnya kayak Muhammadun huwal afdal. Muhammad adalah orang yang paling mulia.
Di sini kan dijelaskan atau dibedakan dalam satu kelompok atau dalam satu ranah bahwa kita itu semua manusia, tapi Muhammad itu adalah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Untuk lebih mudahnya, polanya adalah ada alif lamnya. Contoh tadi kan Muhammadun huwal afdal. Di mana alifnya al-afdalu. Jadi alif lamnya itu dicantumkan bukan di isim setelah isim tabdil, akan tetapi dicantumkan di isim tabdilnya sendiri. Yang ketiga, ada makna dalam konteks ketuhanan. Ini mungkin jarang kita pakai dalam sehari di kehidupan sehari-hari, akan tetapi kita perlu untuk mengetahui makna paling dalam konteks ketuhanan. Dalam konteks Allah, isim tabdil sering bermakna mutlak, bukan berarti perbandingan. Biasanya disebut tafdil lil bayan al kamal. Oke? Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1 untuk menyelesaikan tugas UAS Bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.